Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sawan. Pagi ini saya kira kita mau mendiskusikan tema yang ditulis di sini, yaitu adalah bagaimana dengan digital finance di tahun 2024 dan kemudian. Dan tentu kita sama-sama juga ketahui bahwasannya digital finance atau yang kita kenal sebagai fintech sebetulnya sudah ada di tengah kehidupan kita tahun ini dan sudah sejak beberapa tahun. Saya kira di antara kita semuanya sudah pernah menggunakan digital payment, apalagi kalau kita menggunakan jasa digital lainnya yang memang seringkali tidak ada cara lain daripada kita menggunakan teknologi fintech itu, seperti kita pesan makanan, kita pesan mobil, kita mau beli barang dan lain sebagainya, dan semua itu selalu datang dengan adanya transaksi finansial yang memang kalau jasanya sudah kita peroleh dengan cara digital, ya logikanya adalah kita juga melaksanakan transaksi terkait juga secara digital. Seringkali perusahaan-perusahaan yang memang sudah menawarkan jasa seperti itu, mereka juga mempunyai satu produk fintech sendiri yang mereka sediakan dalam ekosistem mereka. Dan seringkali memang itu adalah satu-satu caranya bagaimana pembayaran itu bisa datang dan dilakukan dengan mudah. Yang kita sebut dalam bahasa Inggris itu adalah yang kita sebut sebagai walled garden. Jadi walled garden itulah kalau kita menggunakan satu aplikasi tertentu, maka kita seringkali didorong untuk juga menggunakan aplikasi fintech yang dikembangkan dalam konteks aplikasi lainnya yang sebetulnya bukan fintech. Jadi kalau kita bicara digital finance tahun ini dan selanjutnya, kita selalu harus lihat konteksnya. Digital finance untuk melakukan apa? Dalam kaitan e-commerce, dalam kaitan ride hailing, dalam kaitan kedepannya edutech atau health tech dan sebagainya, semuanya perlu adanya pembayaran dan semuanya itu disediakan oleh penyedia jasa lainnya, entah itu dibuat sebagai bagian daripada ekosistem mereka atau juga ada kolaborasi dengan fintech player lainnya yang memang mempunyai satu hubungan erat. Jadi fintech itu seringkali tidak berdiri sendiri, tapi harus dilihat dalam konteks kolaborasi dengan penyedia jasa atau penjual produk lainnya. Selain dari itu, tentunya kalau kita bicara digital finance atau fintech, kita langsung harus juga melihat tren khususnya di dunia perbankan, bagaimana fintech itu sudah lama kita gunakan di situ. Jadi kita harus membedakan, seringkali itu saya kira masyarakat masih confused kalau kita bicara digital bank atau digitalisasi dari perbankan. Kalau dalam kacamata, dalam pandangan saya ke depan itu kita akan melihat dunia keuangan dengan ada beberapa opsi. Dengan adanya digital bank yang memang boleh dikatakan 100% tidak ada lagi cabang, tidak lagi kita perlu jumpa orang untuk mendapatkan pelayanan jasa keuangan, itu ada, di Indonesia pun ada, di negara pun ada. Tapi boleh dikatakan banyak sekali dan mayoritas daripada perbankan yang kita temukan di Indonesia ini, dia tidak mulai hidupnya sebagai digital bank, sehingga apa yang mereka menyediakan sebagai jasa perbankan mereka mengalami adanya digitalisasi dengan menyediakan beberapa elemen bisnis puasa mereka secara digital, di mana eksistensi daripada cabang-cabang yang mereka sudah punyai dalam jumlah cukup banyak bisa dikurangi, tapi seringkali tidak bisa dinolkan. Karena sesungguhnya yang kita harus lihat di situ adalah bagaimana demand atau keperluan daripada nasabah sendiri. Seringkali mereka belum nyaman untuk menggunakan secara 100% digital, tidak pernah ketemu dengan siapapun. Jadi itu saya kira mereka masih sangat memerlukan itu. Nah, apakah itu akan selalu seperti ini? Saya kira itu adalah satu hal yang kita patut diskusikan hari ini. Dalam pandangan saya, apa yang kita lihat ini ada kaitan dengan yang saya sebut sebagai satu fenomena generasional. Kalau kita sebagai warga memang sudah dibesarkan dengan digital dari kecil,
boleh dikatakan kita dikelompokkan sebagai digital native, maka kita akan cenderung memang lebih bersahabat dengan satu aplikasi yang jarang sekali memerlukan adanya kehadiran kita secara fisik. Itu bisa saja. Jadi bisa saja satu ketika nasabah-nasabah digital bank itu mereka itu memang kebanyakan orang yang sudah digital native. Bagi yang masih terbiasa dengan kita berjumpa dengan orang dan memerlukan adanya human touch itu, ya saya kira buat mereka perbankan yang kita kenal secara konvensional yang telah mengalami adanya proses digitalisasi itu tetap akan eksis dan saya kira itu bisa saja tidak akan hilang secara total. Kita lihat saja gambaran misalnya dengan buku. Sewaktu beberapa tahun yang lampau kita lihat kedatangan e-book. Banyak orang yang prediksi e-book itu akan menghilangkan buku secara fisik. Saya kira yang kita lihat saat ini tidak demikian. Buku tetap ada, bahkan mempunyai satu nilai khusus. Bahkan untuk para milenial digital native yang sesungguhnya kita pikir semula dia hanya mau menggunakan e-book saja, padahal tidak. Jadi kalau menurut prediksi saya soal persentase berapa banyak akan yang fully digital perbankan atau berapa banyak dia masih hibrida boleh dikatakan, ada sebagian digital ada sebagian tidak. Saya kira itu akan kita diskusikan nanti. Kemungkinan itu akan suatu ketika lebih berat kepada digital, tapi untuk 100% digital bank no cabang sama sekali, saya ragu itu akan seperti itu. Nah, saya kira yang saya sekarang mau tambahkan, karena saya kira saya tidak mau bicara terlalu lama karena ini kan banyak orang lainnya yang juga mau bicara. And beyond itu bagaimana? Jadi saya tadi sudah memberikan gambaran mengenai bagaimana kita harus melihat digitalisasi dari perbankan atau dari keuangan ke depan, sektor keuangan ke depan. Yang memang kita selalu tekankan dalam hal itu, apa sebetulnya manfaat daripada digital finance itu selain daripada memberikan satu kemudahan, tapi juga aspek terkait dengan inklusi. Jadi orang yang sebelumnya tidak masuk dalam radar perbankan karena dia tidak bankable atau dia juga tidak punya dia jauh lokasinya karena tidak ada bank, tidak ada penyedia jasa keuangan di sekitarnya, mereka dengan adanya digital finance karena accessibility dan connectivity di Indonesia sudah memadai, mereka itu menjadi mendapatkan manfaat daripada hal ini. Tapi bagaimana manfaat itu bisa kita kembangkan? Saya kira kita semuanya pasti akan berpikir mengenai apa yang kita sudah alami sejak beberapa bulan, yaitu adalah artificial intelligence yang kita kenal, yang kita klasifikasi sebagai generative AI atau seperti ChatGPT, tidak harus ChatGPT. Saya tahu di beberapa bidang lainnya, misalnya kalau kita bicara mengenai software yang untuk membuat dokumen atau untuk kita membuat spreadsheet atau kita mengelola komputer kita ke depan, dalam waktu beberapa bulan tahun ke depan kita akan lihat adanya yang kita sebut sebagai co-pilot. Co-pilot artinya AI itu adalah bagian daripada sistem digital kita di mana kita bekerja dengan AI itu seperti penasehat. Kita bertanya kepada dia, oh gimana ya, di mana saya taruh dokumen ini? Dan bagaimana, ada nggak dokumen yang mirip-mirip di dalam file saya? Dia bisa cari dan dia menyediakan ini Pak, silahkan pilih yang mana yang Bapak mau menggunakan. Jadi peningkatan daripada efektivitas dan efisiensi bekerja dengan adanya co-pilot yang sesungguhnya tidak lain daripada generative AI personal buat kita yang memang berspesialisasi kepada kita adalah satu fitur yang kita akan lihat di masa mendatang. Dan sekarang saya kira bisa kita bayangkan itu juga bisa diterapkan kepada dunia keuangan. Jadi kalau kita mempunyai satu track record pembayaran atau investasi, ada pengalaman, kita bisa bertanya kepada AI itu seperti ChatGPT tapi yang personalized, ya. Yang kita sebut istilah co-pilot itu saya ambil dari satu perusahaan dari Amerika. Mereka sudah mempunyai fitur seperti itu dan mereka menamakan fitur itu co-pilot. Jadi co-pilot itu adalah tidak lain daripada generative AI yang personalized untuk membantu kita membuat pekerjaan kita dan analisa kita lebih efektif, lebih efisien. Dan itu saya kira akan kita lihat ya. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang kita tadi yang saya sebut atau belum sebut sebetulnya kan ada P2P lending, ada investment, ada trading, ada perbankan dan sebagainya. Itu semuanya akan didampingi dengan adanya fitur di mana kita lihat masuknya generative AI ke dalam dunia fintech. Dan ini saya kira kita akan lihat di beberapa tahun ke depan dan itu akan membantu. Ya. Tentu semua manfaat tidak datang dengan adanya mudarat.
Tentu kalau kita tidak hati-hati justru yang kita mengandalkan menjadi menyesatkan. Karena kita sebagai pengguna teknologi pada umumnya yang harus kita punyai adalah kita harus meningkatkan literasi teknologi kita masing-masing. Dan juga literasi digital. Jadi kalau kita tidak hati-hati dan itu memang tergantung dengan kita. Kita sebagai warga, kita harus memperhatikan kita punya kemampuan untuk yang saya sebut sebagai critical thinking. Ya, critical thinking itu apapun yang kita terima, jangan kita terima tanpa adanya kurasi. Jadi proses kurasi itu harus tetap kita lalui, kemudian harus kita jalankan. Dan dengan itu mudah-mudahan kita bisa dapat manfaatnya untuk mendapatkan segala manfaat yang kita bisa bayangkan untuk dunia digital finance atau juga fintech ini. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau agak panjang, tapi ini adalah yang ada dalam benak saya saat ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.